Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Berarti. Pada malam hari ini memang sedikit berbeda ya, karena Mas Dani yang biasanya jadi narasumber itu sedang tidak enak badan gitu. Jadi digantikan oleh saya gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah join gitu tuh pertama kali join tuh, jadi Berbinar adalah eh, perusahaan yang yang bergerak di bidang psikologi itu kan, dimana di Berbinar tuh banyak sekali produk-produknya. Ada peer counselor, ada konseling dengan psikolog juga, ada Berbinar Plus, di mana Berbinar Plus itu berisi pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan skill kalian gitu kan. Kalau ingin kalian lebih lebih mengasah diri tuh bisa di daftar di Berbinar Plus. Untuk info lanjutnya bisa klik link yang ada di bio TikTok, maupun bisa lihat di Instagramnya Berbinar, yaitu berbinar.in gitu. Amin, terima kasih. Ya Mas Dani, emang cuacanya akhir-akhir ini emang lagi nggak bagus sih. Jadi apalagi kalau orang yang kegiatannya banyak ya, pasti cepet sakitnya sih, cepet tumbangnya gitu. Jadi malam ini tuh kita bebas ya, sharing-sharing biasa lah gitulah. Mungkin kalau pertanyaannya yang pengen ditanyain ke Mas Dani mungkin bisa di-keep buat minggu depan gitu kan ditanyain. Mungkin kalau sekarang kita sharing-sharing biasa tentang perkuliahan atau pertemanan gitu kan, atau mungkin eh, dalam dunia kerja khusus yang magang itu bisa kalian sharing di kolom komentar gitu. Iya benar, kayak pancoroba gitu cuacanya sih. Di Bali juga apa namanya, eh, cuacanya tuh berubah-ubah gitu loh. Kadang panas, kadang dingin gitu kan, hujan tiba-tiba panas gitu kan. Kalau kita nggak jaga kesehatan emang bisa drop sih. Jadi kayak mungkin teman-teman yang lagi mungkin banyak tugas ataupun juga banyak kerjaan gitu kan, terus kalian nggak jaga kesehatan ya, apa namanya, hati-hati nanti drop gitu. Kalau bisa ya jangan lupa makan gitu kan, makan, jangan lupa minum vitamin jika diperlukan, kayak gitu sih. Mungkin kalau ada yang mau sharing gitu bisa ditanya di kolom komentar gitu ya. Jadi malam ini tuh bebas gitu sih, mau sharing apa aja gitu. Kayak kalian mau apa namanya, saling apa ya, tanya gitu atau saling cerita gitu, nggak apa-apa sih. Penasaran di apa ini Berbinar, maksudnya dia penasaran untuk magang. Tolong diam dulu. Itu magang atau gimana? Kalau menurut menurut saya sih paket yang cocok buat anak kuliah tuh mungkin di ini apa nih, mau konseling atau dia mau meningkatkan skill dulu nih masalahnya. Kalau dia mau meningkatkan skill ya dia ikut Berbinar Plus sih. Berbinar kan sedang buka kelas sosial media spesialis. Itu abis itu ada itu sih, itu penting banget sih, kayak misalnya apalagi di dunia marketing digital yang sekarang gitu kan. Oh, mau konseling. Nah, kalau mau konseling kayaknya mungkin bisa ke peer counselor dulu, mungkin kayak sebaya gitu. Jadi biar lebih nyaman gitu. Apa kalau mau ke psikolognya langsung pun bisa gitu. Memang harganya kan ada ya, ada masing-masing harganya. Jadi bisa dicek aja sih. Tapi kalau mau yang kayak apa namanya, kayak mau coba dulu, bisa ikut daftar Berbinar for You aja tuh. Itu gratis, terus dijamin rahasianya itu aman gitu. Jadi apa namanya, mau curhat apapun bisa suruh daftar aja di Berbinar for You. Bisa cek di Instagramnya Berbinar tuh ya, linknya gitu. Yups, bener banget nih. Ini juga nih yang lagi putus bisa konseling, ikut aja Berbinar for You tuh, curhatin semua tuh kenapa putus. Katanya HTS tapi putus tuh gimana ceritanya, dia nggak ada gitu ya. Cepet jadi kaya, pastinya kalian berdoa berusaha. Kalau kalian berdoa tapi nggak berusaha, nggak bakal dapet gitu. Jadi kalau temen-temen pengen kaya pastinya usaha gitu kan, usaha ya usaha, berdoa tapi berdoa juga ya, jangan kalian berdoa doang tapi nggak usaha gitu, kayak sama aja gitu kan. Nah itu apa namanya, kalau memang temen-temen nih
yang mungkin nggak stres karena pekerjaan atau kuliah aja ya, mungkin kalian habis putus gitu kan, habis putus bisa kalian konseling gitu. Kalau kurang mantap di berbinar for you bisa kalian konseling ke psikolognya gitu kan, curahkan semua isi hati kalian gitu. Kalian kalau habis putus nih, ada tuh kontennya di TikTok berbinar tuh tentang tips untuk move on, kalian coba scroll aja tuh, ada tuh. Atau enggak kalian bisa cek ke apa X-nya berbinar, ada 5 tahap eh, kesedihan gitu. Jadi salah satunya diajak untuk move on gitu. Memang gak gampang tapi kita harus move on. Tapi move on paling gampang itu jalur ilfil. Jadi usahakan kita ilfil aja supaya cepat move on gitu ya. Kalau boosting kekayaan enggak ya? Enggak, itu namanya pesugihan. Minta kodam biar boosting kekayaan. Enggak ya, itu enggak bener ya. Itu malah jatuhnya kayak pesugihan gitu. Oh, yang ngomong-ngomong kalau pesugihan gitu, kalian percaya nggak sih ada, maksudnya sih, kalau jujur sih, kalau dari pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman ya, kayak tahu aja gitu, bisa aja sih itu memang nyata gitu kan. Tapi kayak untungnya nggak pernah terjadi di lingkungan sekitar gitu loh. Apalagi kan waktu itu kan yang kayak sempat rame dulu gitu berita banyak anak-anak kesurupan di Singapura terus dibawanya ke psikolog, karena kan dibilangnya tuh bukan karena kerasukan jin atau apa, pokoknya kayak ada penjelasan ilmiahnya gitulah kenapa anak-anak itu bisa kesurupan massal dan malah dibawa ke psikolog gitu kan. Sedangkan kan di Indonesia kan orang yang kesurupan dikiranya ya langsung dirukyah di apa gitu kan. Itu sih yang apa ya, mungkin pemikirannya atau mindsetnya itu yang bikin beda gitu ya. Tapi kadang ada ya, kadang maksudnya tuh eh khususnya kayak di Indonesia gitu ya, ini ngomongnya tuh apa sih, bukan kayak eh memojokkan atau gimana ya, kebanyakan di orang-orang di Indonesia tuh mikir kalau kita ke psikolog itu kayak kurang apa sih, kurang ibadah lah, kurang mendekatkan diri dengan Tuhan, padahal kan kadang itu kita butuh yang expertnya buat apa ya, bantuin cari jalan keluar gitu loh. Ketika kita nggak ada punya teman curhat, apalagi yang orang tua yang sebenarnya harus jadi peran atau jadi safe zone-nya anak-anak, tapi malah jadi yang menjudge gitu, yang menjudge gitu loh, yang malah menyudutkan anaknya gitu kan. Otomatis si anak kan nggak bisa cerita, nggak bisa mengeluarkan isi hatinya gitu kan, akhirnya ke psikolog. Tapi di lingkungan kita kalau ke psikolog tuh masih tabu banget, dibilang kurang sholat, kurang ibadah, padahal kan ya semua orang pasti beribadah gitu kan. Tapi kan ketika menyelesaikan masalahnya itu kan beda-beda gitu, apalagi kan setiap orang tuh punya masalah, punya apa ya, punya struggle yang berbeda gitu loh. Ya memang kita ibadah gitu kan, kita berdoa, tapi kan kita juga butuh bantuan expert buat apa ya, gimana sih cara mengatasi satu persatu gitu kan. Karena nggak semua orang bisa apa ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Memang ada beberapa orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi kan nggak semua orang bisa gitu kan. Nah itu benar, kita usaha kita tuh dengan ke psikolog kalau memang diperlukan gitu ya. Kalau misalnya kita cuma berdoa aja tapi kita nggak ada usaha, padahal kita nggak bisa, ya sama aja gitu kan, malah nggak selesai-selesai gitu kan. Karena kan semua orang apa ya, beban yang ditanggung tuh berbeda gitu kan. Semua orang tuh kapasitas mentalnya, kapasitas dirinya tuh nggak sama gitu kan. Jadi memang beberapa mungkin ada yang bisa mengatasi gitu kan, tapi beberapa juga ya pasti bingung gitu kan, apalagi kalau misalnya banyak banget masalahnya, bahkan mungkin masalahnya dari lingkungan keluarganya itu sendiri, itu kan lebih rumit lagi. Itu dalam keluarga sendiri banyak masalah, mereka mau cerita ke keluarga ya sama aja gitu kan. Mau cerita ke teman pun mungkin ada temennya yang bikin dia tuh ngerasa kayak kurang percaya, ih ini bisa nggak dipercaya gitu. Malah nanti kalau kita dapet temen yang salah buat cerita, jadinya apa ya, adu nasib, kita kepikiran lagi, malah kita kayak nggak ada jalan, aduh, jalan apa ya, jalan keluarnya gitu kan, gimana sih harus nyelesain masalah ini gitu. Nah kayak mungkin teman-teman yang punya apa ya, teman-teman di sekitarnya yang punya masalah atau apa gitu kan, punya tapi nggak punya teman curhat gitu, walaupun misalnya kalian kayak nggak punya waktu buat dengan curhat, mereka bisa
apa ya, dicoba deh daftar Berbinar for You, itu gratis. Dan apa namanya, batch penutupannya tuh masih lama ya, jadi kalian bisa daftar, teman-teman kalian bisa juga suruh daftar. Jadi apa ya, semua yang pengen diungkapkan dalam isi hati atau dicurhatin tuh bisa dituangkan eh, setelah daftar webinar for you gitu. Jadi apa ya, supaya apa, nggak semua hal itu kan bisa dipendam sendiri gitu. Ada beberapa hal memang kita harus ceritakan ke orang lain gitu. Nah, halo Intan, kayak gitu ya. Jadi kita tuh memang apa ya, kita tuh emang butuh temen buat cerita gitu. Minimal tuh ada satu orang yang kita bisa percaya deh. Adek susah menurut, ini pertanyaannya agak sulit ya. Jujur saya tuh nggak punya adik gitu kan, jadinya saya punya kakak, justru saya adiknya gitu kan. Kalau saya sih jadi tipikal adik yang penurut gitu ya. Jadi apa ya, kurang tahu kalau nggak punya adik yang penurut. Tapi sebenarnya mungkin dia tuh bisa aja contoh kita sebagai kakaknya. Sini cuma pemikiran saya aja ya, karena kan saya belum pernah mengalami punya adik gitu kan. Mungkin adik kita itu mungkin niru kita, atau mungkin kita dulu waktu kecil sebelum punya adik itu kita kayak adik kita, tapi kita nggak sadar gitu loh. Terus setelah kita punya adik, ternyata adiknya kita tuh cerminan kita waktu masih kecil, kan kita nggak tahu ya. Mungkin aja seperti itu. Jadi kalau bisa sih ya, kita sebagai kakak memang nggak semua kakak tuh bisa sabar gitu ya, sabar gitu. Tapi ya memang diusahakan, apalagi kalau anak-anak yang masih kecil gitu kan, masih usia SD apalagi, tuh memang bandel banget kan. Ya memang harus ekstra ekstra ini sih, ekstra dikasih tahu gitu. Mungkin kayak ada pandangan psikologi, mungkin ada ya, tapi mungkin bisa disimpan pertanyaan buat minggu depan deh, karena supaya Mas Dani jawabnya, supaya jawab sama Mas Dani lebih apa ya, lebih jelas gitu. Karena kalau saya yang jelaskan kan bukan expertnya gitu, jadi saya kurang paham gitu. Emang usia berapa sih adiknya? Kalau adiknya udah SMA, dia tuh masih wajar nggak sih kalau bandel kayak gitu? Kalau dia udah SMA gitu ya 10 tahun berarti iya sih, lumayan jauh. Kita sih bisanya aja sih buat ngasih contoh ke adik kita tuh, jangan apa ya, jangan yang jelek-jelek gitu loh. Nah ya kan, saya juga sama kayak dia, saya tuh adiknya. Saya sama kakak saya juga beda berapa ya, beda 8 tahun. Saya sama kakak saya juga beda 8 tahun. Jadi saya belum pernah merasakan punya adik gitu. Tapi sejauh ini saya selama menjadi adik ya nggak pernah nggak nurut sih, selalu nurut gitu. Lagian apa ya, eh, juga kakak saya tuh bukan tipikal yang kayak agak membangkang kayak gitu loh. Jadi mungkin saya mencontohnya tuh nggak yang banyak yang jelek kayak gitu loh. Tapi bisa aja ya, bisa aja mungkin dari lingkungan pertemanannya gitu loh, entah di sekolah atau di lingkungan di rumah sekitar gitu kan. Dia tuh kayak niruin temennya gitu. Ih, itu temanku boleh kok, nggak apa-apa kok, kayak nggak nurut, masa aku nggak boleh? Kan kita nggak tahu ya di lingkungan sekolahnya apa gimana kayak gitu kan. Iya memang, apalagi anak kecil kan, terus kita ngasih tahu susah gitu kan, kitanya nggak sabar. Ya memang nggak semua kakak itu sabar gitu kan. Emang kadang tuh harusnya agak dibiarin kali ya. Kalau misalnya kita udah ngasih tahu di 1 2 kali, terus kita biarin tunggu sampai kejadian, nah baru deh kita bilang. Nah kan nggak percaya kan, dibilangin kan. Bisa tuh. Itu Intan kakak apa adeknya nih? Intan nih sebagai kakak apa sebagai adik? Kalau sebagai kakak, terus Intan punya adik, bisa di-sharingkan di kolom komentar tipsnya gitu, mungkin mengatasi adik yang bandel gitu kan. Bandelnya apa dulu nih? Nggak nurutnya apa dulu nih? Nggak nurut disuruh bikin PR kah? Nggak nurut disuruh sekolah kah? Apakah gitu? Bisa di-sharingkan mungkin Intan. Iya, nggak apa-apa, di-sharingkan aja Intan di kolom komentar. Biar nanti saya bantu bacakan.
karena memang nggak mudah sih jadi kakak, apalagi misalnya mungkin ada teman-teman yang kakak pertama gitu kan. Ini saya baca pertanyaan Ulia dulu ya. Faktor apa aja kak yang bisa membuat seseorang memberi kapasitas yang berbeda dalam kesehatan mental? Ini saya jawabnya secara setaunya saya aja ya, karena kan saya kuliahnya di bukan bidang psikologi gitu kan, juga bukan yang ahlinya, jadi saya jawab sepemahaman saya. Sebenarnya orang yang punya kesehatan mental itu kapasitasnya memang tergantung dari lingkungannya sih. Pasti ada masalah yang dimana ngebuat dia mentalnya tuh kesehatannya agak terganggu gitu kan, jadinya kenapa punya masalah-masalah mental gitu kan. Sebenarnya itu mungkin bisa dari lingkungan, mungkin bisa dari dalam dirinya sendiri gitu kan, tapi kebanyakan sih bisa aja dari dalam keluarganya itu sendiri ya gitu ya. Mungkin ketika ada masalah atau ada apa gitu dari kecil itu dia tuh nggak bisa mengungkapkan apa yang dia alami gitu loh ke orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu mungkin tipikal yang kayak menjudge